Hai teman-teman Sobat CPNS, kembali lagi di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Untuk video kali ini, kembali kita akan sama-sama membahas materi tes wawasan kebangsaan yang full penalaran. Oke teman-teman, jadi ini sebagai referensi teman-teman memperbanyak latihan soal-soal menalar dan mengerjakan berbagai jenis soal tes wawasan kebangsaan. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Untuk mewujudkan sila kemanusiaan tersebut, peran pemerintah juga menjadi aspek penting. Pemerintah perlu menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dengan alasan A. Hak asasi milik setiap manusia, B. Sesuai dengan martabat manusia, C. Meningkatkan martabat manusia, D. Mengatur kepentingan bersama, E. Kesepakatan internasional. Nah, sekarang kita melihat poin yang ada pada soal ini. Jadi berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban asasi, tanpa membedakan suku, keturunan, dan lain-lainnya. Nah, untuk mewujudkan sila kemanusiaan tersebut, peran pemerintah juga menjadi aspek penting. Pemerintah perlu menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Alasannya apa? Nah, hak asasi milik setiap manusia. Ini bisa saja jawabannya kita checklist dulu. B. Sesuai dengan martabat manusia. Nah, karena di sini kan berbicara tentang adil dan beradab ya. Jadi ini juga berbicara tentang martabat, harkat, hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia. Nah, berarti ini juga bisa teman-teman sesuai dengan martabat manusia. Kemudian C, meningkatkan martabat manusia. Nah, ini B sama C, perbedaannya ini meningkatkan, ini berdasarkan atau sesuai ya. Nah, kita ke D dulu, mengatur kepentingan bersama. E, kesepakatan internasional. Jadi ini sudah bisa kita eliminasi kesepakatan internasional. Kemudian mengatur kepentingan bersama. Jadi kita kembali pada poin soal ini berbicara tentang pelaksanaan hak asasi manusia ya. Jadi kalau kita melihat keempat choice yang ada ini, mengatur kepentingan bersama ini berarti jawabannya itu lebih mengarah ke jawaban umum ya. Jadi yang mengkhusus untuk pelaksanaan hak asasi manusia ini itu berbicara tentang ketiga poin A, B, dan C. Sekarang kita telaah lagi kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang mana. Jadi kalau kembali dibahas mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian pemerintah perlu menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, jadi ini berbicara tentang hak asasi manusia, maka poin A rasanya jawaban yang paling tepat. Jadi kalau kita lihat ya di sila keadilan, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ini, itu kan poinnya ada martabat, jadi membahas tentang martabat manusia, harkat manusia, hak asasi, dan kewajiban asasinya. Nah, poin dengan martabat manusia ini itu masuk di dalam hak asasi juga. Ya, jadi berbicara tentang martabat manusia itu merupakan hak yang harus dijunjung juga sebagai manusia. Jadi bahasanya seperti ini, jika manusia itu memiliki hak asasi, di dalam hak asasi itu terdiri dari martabat manusia yang perlu dijunjung juga ya, martabat, dan harkatnya yang juga perlu dijunjung. Nah, ini merupakan hak asasi manusia yang perlu masyarakat atau warga negara junjung tinggi sebagai hak asasi yang perlu perlu dijamin ya teman-teman. Jadi ya, jawaban yang paling tepat itu ada di pilihan jawaban A, hak asasi milik setiap manusia. Baik, kita ke soal yang kedua. Oke, kita melangkah ke soal yang kedua.
Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini merupakan salah satu pengamalan dari nilai Pancasila dan juga diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di Indonesia, kebebasan berpendapat merupakan sebuah hak yang dilindungi konstitusi. Meskipun demikian, kebebasan tersebut harus dilandasi rasa tanggung jawab, karena sesuai kodratnya, manusia itu A. Makhluk yang senantiasa hidup bermasyarakat, B. Bersikap dan bertindak rasional, C. Dapat dikenakan sanksi hukum, D. Cenderung mementingkan diri sendiri, E. Mempunyai perasaan dan pikiran. Jadi poin pada soal ini adalah warga negara itu memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Nah, kemudian dinyatakan bahwa harus dilandasi oleh rasa tanggung jawab sesuai kodratnya. Nah, berarti kita harus menyesuaikan apa yang menjadi kodrat manusia ya teman-teman. Jadi kodrat manusia itu kan terdiri dari mempunyai akal ya. Jadi kodratnya manusia itu adalah berakal. Kemudian memiliki perasaan, pikiran, cipta atau karsa ya, cipta, karsa, dan kemauan atau kehendak. Nah, ini merupakan kodrat seorang manusia, kemauan dan kehendak. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat ini sesuai dengan kodrat manusia. Kita lihat pilihan jawaban yang ada: makhluk yang senantiasa hidup bermasyarakat, B. Bersikap dan bertindak rasional, C. Dapat dikenakan sanksi hukum, D. Cenderung mementingkan diri sendiri, E. Mempunyai perasaan dan pikiran. Nah, berarti jawabannya sudah sangat jelas bahwa kalau berdasarkan kodrat manusia, setiap warga negara bebas untuk mengeluarkan pendapat itu karena memang manusia itu mempunyai perasaan dan pikiran. Jadi setiap manusia itu berhak untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya terhadap sesuatu hal. Jadi jawabannya itu ada di pilihan jawaban E. Teman-teman, sebelum kita melangkah membahas materi soal berikutnya, yuk saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang ingin memantapkan persiapannya menghadapi tes CPNS di tahun 2023. Ayo belajar bersama kami di Sobat CPNS. Nah, caranya cukup gampang. Kalian cukup mengunjungi web kami di Sobat CPNS dan klik daftar sekarang. Setelah daftar, kalian akan masuk ke halaman Sobat CPNS. Nah, di sini ada menu belajar. Langsung klik beli paket. Selanjutnya ada paket belajar SKD CPNS yang kalian bisa beli. Jadi ada paket SKD CPNS dengan harga 99.000 per tahun, ada paket SKD Platinum dengan harga 175.000 per tahun. Nah, ada juga paket kedinasan. Jadi silakan pilih paket yang ingin kalian ambil. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Segera beli paketnya. Baik, untuk soal yang ketiga, setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini dapat diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila. Hal ini berarti fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai A. Pancasila sebagai dasar negara, B. Pancasila sebagai pandangan hidup, C. Pancasila sebagai perjanjian luhur, D. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, E. Pancasila sebagai falsafah hidup. Nah, kita analisis masing-masing choice-nya ya teman-teman. Jadi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau Pancasila sebagai dasar negara itu berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman, pijakan, dan landasan ya. Jadi landasan untuk mengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oke, jadi semua aspek hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat itu diatur oleh Pancasila sebagai dasar negara. Oke, selanjutnya untuk sebagai pandangan hidup. Nah, kalau sebagai pandangan hidup di sini berarti Pancasila. Nah, berarti Pancasila sebagai pandangan hidup itu berarti Pancasila itu menjadi sama juga ya, menjadi pedoman, tapi dalam hubungannya itu manusia dengan manusia, manusia dengan manusia, manusia dan lingkungannya, manusia dengan Tuhannya. Nah, perbedaan dari dasar negara sebagai dasar negara dan pandangan hidup, kalau di dasar negara itu bersifat lebih umum, jadi segala aspek kehidupan, sosial budaya, ekonomi, politik dan lain-lainnya. Kalau pandangan hidup ini lebih spesifik terhadap kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan Tuhannya. Oke. Kalau untuk perjanjian luhur, Pancasila sebagai perjanjian luhur itu berarti kesepakatan dari para pahlawan sebelumnya yang membuat atau yang merancang Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan perjanjian yang disepakati dan dilaksanakan sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan. Oke. Nah, selanjutnya untuk D, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini sudah jelas bahwa semua produk, jadi semua hasil dari segala jenis hukum yang ada di Indonesia, segala aturan, jadi produk hasil segala aturan yang ada di Indonesia itu berasal dari Pancasila. Jadi semua hukum, jadi sumbernya itu semuanya berasal dari Pancasila. Jadi kita sudah bisa tentukan jawabannya kalau D itu sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke, nah kalau untuk falsafah hidup, Pancasila sebagai falsafah hidup, ini berarti tentang bagaimana Pancasila dijadikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang dianggap benar. Jadi Pancasila sebagai falsafah hidup itu sebagai pandangan bahwa nilai-nilai dan norma-norma Pancasila itu benar. Jadi fungsinya falsafah hidup ini itu untuk mempersatukan bangsa karena menganggap nilai-nilai dalam Pancasila itu adalah benar. Oke, kita next ke soal yang keempat. Soal yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai ancaman, ketidakstabilan politik, korupsi, radikalisme, terorisme, dan kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah mendasar lainnya dapat merongrong dan mengancam keyakinan terhadap Pancasila. Meskipun demikian, Pancasila tetap tegak meski mengalami berbagai ancaman. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan Pancasila terletak pada A. Posisi negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang dipisahkan oleh laut. B. Keyakinan rakyat Indonesia. C. Kekuatan TNI sebagai garis depan pertahanan negara. D. Kesatuan Polri sebagai pelindung masyarakat. E. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. Nah, jadi soalnya berbicara tentang Pancasila itu tetap tegak meski mengalami berbagai ancaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan Pancasila itu terletak pada apa? Kalau kita lihat jawaban A ini sudah tidak sesuai konteks ya teman-teman. Jadi kekuatan Pancasila itu karena terletak pada posisi negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau. Nah, ini sudah tidak benar ya. Sudah bukan pilihan jawaban yang tepat. Oke, B. Keyakinan rakyat Indonesia. Ini kita checklist dulu. C. Kekuatan TNI sebagai garis depan pertahanan negara. Jadi di sini juga kita bisa abaikan eliminasi ya, karena di soal kan dikatakan kekuatan Pancasila. Mungkin saja kalau misalnya di soalnya itu tentang kekuatan negara, mungkin saja salah satunya adalah dengan TNI sebagai garis depan pertahanan negara, salah satunya ya teman-teman. Tapi di sini dikatakan bahwa adalah kekuatan Pancasila terletak pada apa?
Nah, D. Satuan Polri sebagai pelindung masyarakat. Nah, ini juga bukan. E. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. Nah, kalau kita melihat pilihan jawaban B dan E, ini sangat membingungkan ya teman-teman. Jadi kurang lebih sama. Jadi keyakinan rakyat Indonesia dan yang E. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. Nah, berarti kalau melihat redaksi katanya, jawaban yang paling tepat itu ada di pilihan jawaban E. Jadi karena di soal dikatakan bahwa kekuatan Pancasila berarti itu keyakinan terhadap kebenaran Pancasila. Nah, kita lihat saja perbedaan dan penggunaan katanya ya. Jadi di sini di E ini lebih spesifik terhadap keyakinan terhadap kebenaran Pancasila, sedangkan kalau di B ini tidak dijelaskan keyakinan rakyat Indonesia terhadap apa. Oke, bisa saja lain dari Pancasila. Oke, kita next ke soal kelima. Baik, untuk soal yang terakhir, masyarakat yang beradab dapat diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti, ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makna hakiki manusia beradab. Hal ini juga berarti bahwa suatu kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Berdasarkan pengamalan nilai Pancasila, manusia yang beradab adalah manusia yang berdasarkan pengamalan nilai Pancasila, manusia yang beradab adalah manusia yang A. Melakukan sesuatu hal yang ingin dilihat orang. Nah, ini kita bisa eliminasi ya teman-teman. Jadi ini tidak menunjukkan pengamalan nilai Pancasila. Jadi kalau melakukan sesuatu hal yang ingin dilihat orang, itu rasanya kurang baik. Oke, B. Mengambil keputusan dengan voting. Nah, ini juga merupakan pengamalan nilai Pancasila ya. Hanya saja pada soal ini kan mengenai manusia yang beradab. Sedangkan kalau mengambil keputusan dengan voting itu ini lebih kepada sila keempat ya, kerakyatan ya teman-teman. Jadi pengambilan keputusan. Nah, ini lebih mengarah ke sila keempat. Sedangkan kalau yang beradab ini masyarakat yang beradab, manusia yang beradab itu kan berbicara tentang sila kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah sila kedua. Nah, untuk C, berarti ini juga bukannya kita eliminasi. C, memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Nah, kalau ini redaksi katanya berarti lebih mengarah kepada keadilan. Jadi ini bersikap adil ya. Jadi memberikan sesuai haknya itu kepada orang lain, memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Jadi ini adil ya teman-teman. Adil, jadi maksud redaksi katanya ini memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Jadi apa yang kita berikan kepada orang lain itu sesuai dengan hak orang tersebut. Jadi ini adalah adil. Adil itu berarti sila kelima ya. Jadi ya, betul ya, sila kelima. Oke, yang D, bertindak tidak sewenang-wenang. Nah, kita checklist dulu bertindak tidak sewenang-wenang. Jadi ini juga adalah manusia yang beradab ya, sesuai dengan sila kedua. Jadi kalau kita lihat ini sesuai dengan butir ke berapa ya? Butir kelima, yaitu bertindak tidak semena-mena terhadap orang lain, jadi sama. Jadi ini butir kelima di sila kedua Pancasila. Nah, kita lihat untuk pilihan jawaban E dulu, tingkah laku dan perbuatannya didasari oleh aturan. Tingkah laku dan perbuatannya didasari oleh aturan. Nah, ini juga bisa ya teman-teman menurut saya. Nah, berarti ada dua opsi jawaban yang membingungkan ini. Jadi bertindak sewenang-wenang dan tingkah laku dan perbuatannya didasari oleh aturan. Nah, teman-teman, kalau menurut pandangan saya melihat redaksi kata dari poin E ini, jadi tingkah laku dan perbuatannya itu didasari oleh aturan. Berarti ini juga menunjukkan manusia yang beradab, teman-teman ya. Jadi ini juga menunjukkan manusia beradab. Nah, berdasarkan nilai pengamalan nilai Pancasila, kan kita menghubungkan dengan pengamalan nilai Pancasilanya. Nah, di dalam nilai Pancasila itu kan ada tindakan
bahwa tidak bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Tidak semena-mena ya teman-teman, tidak semena-mena. Nah, ini merupakan tingkah laku yang didasari juga oleh aturan ya. Jadi tidak semena-mena itu didasari oleh aturan yang berlaku. Jadi tingkah lakunya itu didasari oleh aturan. Nah, selanjutnya berbicara juga tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, hak dan kewajiban itu juga merupakan tingkah laku atau perbuatan yang dalam bermasyarakat itu harus ada aturannya, teman-teman. Jadi kalau di pengamalan nilai Pancasila di sila kedua, itu kan berbicara tentang perbuatan yang tidak sewenang-wenang terhadap orang lainnya. Nah, tapi juga dia berbicara tentang hak dan kewajiban asasi atau kedudukan manusia di dalam kehidupannya. Jadi memperhatikan harkat dan martabat seseorang. Jadi semuanya dilandasi, tingkah laku kita itu dilandasi atas aturan. Jadi didasari oleh aturan yang berlaku. Jadi menurut saya jawaban E itu lebih tepat, teman-teman, karena kalau di D ini kan hanya bertindak sewenang-wenang, jadi cuma istilahnya ini cuma satu tindakan yang dicakup ya teman-teman. Jadi hanya perilaku tidak sewenang-wenang. Sedangkan untuk berbicara tentang tingkah laku dan perbuatan itu didasari oleh aturan, itu mencakup manusia beradab yang tidak sewenang-wenang dan berbicara tentang hak dan kewajiban asasi manusia yang didasari tingkah lakunya dan perbuatannya itu didasari oleh aturan-aturan. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman ada pendapat yang berbeda, boleh di-share di kolom komentar ya. Oke teman-teman, untuk hari ini saya rasa videonya cukup sampai di sini. Tetap semangat dan selamat belajar.